Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan, bertemu kembali pada mata kuliah perancangan sistem kerja dan ergonomics. Kita akan membahas mengenai mental workout atau beban kerja mental secara brief ya, secara singkat. Apa itu beban kerja mental? Sebenarnya definisi mengenai mental workload ini ada bermacam-macam dan uh, ada beberapa perspektif ya. Perspektif yang pertama adalah mental work adalah suatu beban yang ditimbulkan karena adanya task demand ya. Apa itu task demand? Task demand adalah kebutuhan energi ya yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, energi tersebut dibutuhkan untuk apa? Untuk melakukan usaha, effort, kemudian untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kerja, dan juga energi dibutuhkan untuk memenuhi dari target atau memenuhi dari tujuan pemberi kerja. Oleh karena itu, ya karena ada target, maka beban kerja mental ini sangat dipengaruhi oleh adanya time atau tingkat waktu. Ketika tugasnya itu dibutuhkan sesegera mungkin, deadline-nya itu waktunya sangat singkat, maka bisa dikatakan bahwa beban kerja mentalnya itu sangat besar. Ya. Berbeda halnya ketika deadline-nya lama, panjang, maka pekerjaan itu bisa diselesaikan secara berangsur-angsur, ya, dicicil sedikit demi sedikit sampai selesai. Maka kalau deadline-nya itu panjang, workload-nya itu lebih kecil. Kemudian mental workload itu juga ditentukan oleh adanya performance level atau tingkat performansinya. Semakin tinggi performance level yang dituntut, ya, misalnya tidak boleh melakukan error, tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan, hasilnya harus sempurna, perfect, maka beban kerjanya juga akan semakin besar. Menurut Hart and Stifland, mental workload itu adalah kapasitas dari manusia ya yang diberikan untuk mengerjakan sebuah task atau sebuah pekerjaan dengan level performansi tertentu. Ya, jadi di sini adalah perspektif dari kapasitas. Ya, manusia itu memiliki berbagai macam kapasitas. Ada kapasitas fisik, ada kapasitas mental, ya, di mana kapasitas tersebut dimiliki secara terbatas. Ya. Jadi ibaratnya manusia itu memiliki kapasitas yang terbatas yang harus dialokasikan ya untuk memenuhi pekerjaan tertentu. Nah, ini menurut Hart and Stifland. Sedangkan tadi menurut Gardner, ya, mental workload itu ditentukan oleh task demand-nya atau jenis pekerjaannya. Ya, ditentukan oleh jenis pekerjaannya. Ya, pekerjaannya ada usaha, ada aktivitas, dan ada pemenuhan. Di mana task demand ini related to mental atau kognitif, ya, pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kerja kognitif. Apa sih kerja kognitif? Misalnya membaca, menulis, membuat laporan, mengindra sesuatu, melihat, mendengar, mencium, merasa, kemudian mengolah stimulus itu, mengolah hasil penginderaan tersebut menjadi informasi, ya, yang selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti.
Nah, itu adalah pekerjaan-pekerjaan kognitif, ya, mengindra, mengolah informasi, menghitung, menganalisis, membuat kesimpulan, membuat sintesa, dan lain sebagainya. Jadi menurut Gardner ini workload itu tergantung dari tasknya. Sedangkan menurut Hart and Stifland, mental workload itu adalah kapasitas yang dimiliki oleh manusia yang terbatas, yang harus dialokasikan untuk memenuhi pekerjaan tertentu. Demikian video pengantar ini disampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan saya harap, adik-adik mahasiswa dapat berdiskusi dengan dosen pengampu di masing-masing kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.